1031 Gerbang Langit Berbintang. Kalau begitu, jika kau bisa membunuhku, aku benar-benar berterima kasih padamu. Troll bertangan banyak itu tercengang, dan banyak monster berdiri diam dalam kebingungan. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan suasananya sedikit samar. Dikelilingi oleh para iblis, Yi Feng sedikit terlalu tenang, matanya yang besar berkedip dan menatapnya, belum lagi sedikit rasa takut, bahkan sedikit ketegangan yang tidak sesuai dengan suasananya. Mencari kematian, troll bertangan banyak itu sangat marah, melesat ke udara, dan menyerbu dengan kekuatan besar. Sua, sama dengan pedang biasa diayunkan keluar dari tangan Yi Feng. Itu seperti cahaya dingin yang melesat ribuan mil jauhnya. Tusukan itu tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, seolah-olah tidak dapat dihindari. Itu berisi kekuatan jalan yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan hampir menghalangi semua cara bertahan hidup. Troll bertangan banyak itu tiba-tiba berubah warna di udara, tetapi sulit untuk bergerak selangkah pun. Sosoknya yang besar tampaknya sepenuhnya terkunci oleh cahaya pedang. Dunia ini luas dan tak terbatas, dan tidak ada jalan untuk mundur. Intuisi kematian melonjak ke dalam hatinya. Ribuan monster di sekitarnya juga dingin, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es berusia 1000 tahun. Krak! Dengan suara pelan, troll bertangan banyak itu benar-benar terpotong-potong oleh pedang. Boom! Sosok besar itu ambruk dengan keras, dan hanya getaran mengerikan di bawah kakinya yang bisa terdengar. Meskipun ada ribuan monster yang kuat, mereka semua terdiam saat ini. Kabut hitam itu anehnya sunyi, dan mata besar berbagai warna semuanya menatap mayat-mayat troll itu. Mata pada setengah dari mayat-mayat itu masih mempertahankan warna ketakutan, dan bahkan mulai menyebar. Semua monster itu ketakutan, dan kesejukan yang menyeramkan langsung menyapu kabut hitam itu. Monster-monster itu gemetar, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Saya tidak tahu monster mana itu, tetapi tiba-tiba melolong seolah-olah diinjak. Lari, 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 lari. Dengan lolongan, ribuan monster benar-benar melarikan diri. Sebelum Yi Feng sempat bereaksi, dia melihat iblis-iblis kuat seperti sapi dan domba, berguling-guling dan merangkak dengan panik. Sialan, segerombolan orang kembung lagi. Yi Feng makin marah. Dia mengambil pedang besarnya dan mengejar mereka. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya mendengar suara pengingat terus-menerus di samping telinganya, dan pengalaman yang dia peroleh terdengar seperti bel tanda berakhirnya kelas. Sampai reruntuhan itu ada di mana-mana, dia benar-benar naik level. Kabut hitam di sekelilingnya tidak lagi memperlihatkan monster-monster itu. Yi Feng sangat tidak mau menerimanya. Dia mengarahkan pedang besarnya ke Gou Balian di depannya. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia sempat bertanya, monster itu begitu takut hingga dia bersujud seperti orang gila. Aku salah, aku salah. Yi Feng menopang dahinya dan menyeka garis hitam yang telah terlepas. Siapa yang memberitahumu benar atau salah? Aku hanya ingin bertanya, di mana ada monster lain di sekitar sini? Gou Balian terus membungkuk, dan dia belajar untuk terlihat sedikit seperti manusia. Tidak lagi, tidak ada. Aku bukan monster, aku hanya terlihat seperti monster. Yi Feng semakin kecewa dan kehilangan minat. Kaca, dia memperoleh sedikit pengalaman, sayang, dengan satu pedang, dan berbalik untuk memanggil perjalanan pulang yang lambat. Dalam sekejap, dia kembali ke kapal terbang. Meskipun dia telah memperoleh banyak pengalaman, dia merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan. Dia memegang dagunya dengan kedua tangan dan tenggelam dalam pikirannya. Dia mulai meragukan kekuatan iblis. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Apakah kamu memperhatikan iblis menyerang? Melihat ke belakang, itu adalah wanita dengan ekspresi dingin. Yi Feng menjawab dengan santai, tidak ada gerakan dari iblis. Wanita itu mengangguk, acuh tak acuh seperti biasanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Namun segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Karena mereka menemukan bahwa sekelilingnya agak keterlaluan. Tidak ada satu suara pun. Masuk akal bahwa bahkan jika tidak ada iblis yang menyerang, seharusnya ada suara dan raungan dari iblis. Jadi, seringkali situasi yang tidak biasa seperti itu lebih cenderung menyembunyikan sesuatu yang aneh. Ketiganya berjalan ke depan dengan tenang dan melihat dengan tenang, ekspresi mereka menjadi semakin bingung. Wanita di depan juga sedikit mengernyit, dan juga terkejut dengan keheningan yang aneh itu. Namun, dia dengan hati-hati merasakan untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa berbisik kepada kedua orang itu dan memberi mereka instruksi. Kabut hitam di sini terlalu tebal, dan indera spiritualku tidak dapat diperluas terlalu jauh, dan penglihatannya bahkan lebih terbatas, tetapi keheningan yang aneh ini mungkin menyembunyikan bahaya besar. Kalian berdua, pastikan untuk waspada. Keduanya saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik, Tuan. Kapal terbang itu berangkat lagi, dan mereka berdua, satu di kepala dan satu di ekor, memantau sekeliling dengan saksama dan sangat waspada. Wanita di depan juga tampak serius dan mengendalikan situasi keseluruhan di tengah. Ketiganya tampak serius dan beberapa kali lebih waspada dari sebelumnya. Jika seseorang yang tidak tahu ada di sana, mereka akan mengira mereka akan menghadapi musuh yang kuat.
Di tepi kapal terbang, Yi Feng mengangkat dagunya dan merasa putus asa. Ada monster-monster yang menggelembung di sepanjang jalan, mengapa mereka begitu berhati-hati? Mungkinkah mereka berjaga-jaga terhadap kabut hitam yang kuat yang mereka sebutkan? Namun, kabut hitam ini tampaknya tidak istimewa, tidak mungkin itu adalah penjagaan terhadap udara. Mungkin ini adalah gaya seorang master. Setelah mengamati dengan rasa ingin tahu selama beberapa saat, melihat bahwa ketiga orang itu menjadi semakin waspada dan tidak ada musuh yang kuat yang datang, Yi Feng secara bertahap kehilangan minat dan membiarkan mereka bertarung dengan akal dan keberanian di udara. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemandu dan tidak mengerti gaya seorang master. Setelah menyelesaikan tugas jaganya, Yi Feng berbaring dan tidur siang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yi Feng bangun dan meregangkan tubuh. Dia duduk dan menyentuh perutnya, tetapi dia tidak merasa lapar. Untungnya, sarapannya bergizi, kalau tidak, dia harus makan telur untuk mengisi perutnya. Rencana untuk bermalas-malasan itu sempurna. Yi Feng diam-diam mengacungkan jempol dan melihat sekeliling. Kedua pria itu masih bertugas jaga, tampak serius, dan mereka tampaknya tidak bertarung. Tampaknya mereka tidak memiliki musuh yang kuat, dan mereka benar-benar bertarung dengan akal dan keberanian di udara. Yi Feng mendecakkan bibirnya tak berdaya, tak ingin ambil pusing. Ia mengeluarkan labu besar pemberian Wei Donghai dan hendak minum anggur untuk menghabiskan waktu. Di belakangnya, wanita yang memimpin datang dengan lembut. Terima kasih telah melindungi kami sebelumnya. Yi Feng berdiri dan menoleh ke belakang, dan melihat wanita itu cantik, tanpa kesombongan atau keanehan, dan ekspresinya setenang air. Wanita ini tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih, yang sebenarnya cukup bagus. Setidaknya, ia jauh lebih baik daripada beberapa orang yang disebut tuan yang memandang rendah orang lain. Yi Feng berkata dengan sopan dan menyerahkan labu anggur dengan murah hati. Anda sopan, apa yang harus disyukuri untuk hal sekecil ini, apakah Anda ingin minum? Wanita itu melirik mulut labu dengan matanya yang jernih dan mengangguk acuh tak acuh. Baiklah. Kemudian tangan giok itu muncul, dan sebuah toples anggur hijau muncul. Bagaimanapun, ia adalah seorang gadis, jadi ia sedikit lebih teliti. Yi Feng dengan murah hati mengisi toples anggur itu. Wanita itu menutupi lengan bajunya dan minum, tanpa menunjukkan terlalu banyak ekspresi selama seluruh proses. Karena kita sudah minum, kita harus berteman. Yi Feng tidak terlalu memikirkannya, dan terus menuangkan anggur dan mengobrol, menghabiskan waktu. Mau kemana? Apa yang ada di area hitam ini? Wanita itu memegang botol anggur dan ragu sejenak sebelum berbicara. Kamu berada di alam setengah suci, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak masalah jika kamu berbicara. Setengah suci, tidak memenuhi syarat. Yi Feng memamerkan status sucinya untuk menyelamatkan mukanya. Tetapi dia terlalu malas untuk memikirkan hal ini saat ini, jadi dia menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, Yi Feng menjawab dengan tenang, yang tampak sedikit bodoh bagi orang luar. Nama keluargaku adalah King Yin, dan keduanya tidak berasal dari Yunxing, tetapi dari Lansing. Mata Yi Feng membelalak karena terkejut. Awalnya dia mengira bahwa ketiga tamu terhormat itu berasal dari sekte besar, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka adalah alien. Orang baik. Dia benar-benar menjadi pemandu bagi alien, yang benar-benar merupakan pengalaman baru dalam hidup. Yang lebih mengejutkan lagi adalah alien-alien itu tidak berkepala wortel, juga tidak bermata besar seperti bola lampu. Sebaliknya, mereka memiliki hidung dan mata, sama seperti dirinya. Alien wanita ini tampaknya cukup cantik. Film-film fiksi ilmiah konyol di kehidupan sebelumnya memang semuanya bohong. Yi Feng terkejut dan terguncang, dan berdiri di sana dengan linglung. Keterkejutan yang diharapkan terlihat oleh Nona King Yin, dan suaranya yang tenang terus terdengar tanpa jeda. Baik itu Yunxing atau kampung halaman kita Lansing, mereka hanyalah setetes air di lautan di alam semesta. Kita termasuk dalam galaksi Tianyuan, dan totalnya ada 108 planet seperti itu. Di galaksi Tianyuan, ada binatang buas hampa yang hidup di ruang angkasa yang kacau. Awalnya, makhluk semacam ini hanya beredar di kehampaan dan berkultivasi dengan menyerap kekuatan ruang angkasa. Biasanya, mereka tidak akan menyerang planet-planet, tetapi begitu mereka dipengaruhi oleh alam iblis, mereka juga akan menjadi ancaman besar bagi planet-planet. Yi Feng terpesona oleh apa yang didengarnya, dan secara bertahap menjadi tertarik pada topik baru ini. Dari mana iblis-iblis itu berasal? Nona King Yin menatap langit gelap yang tak terbatas dengan kenangan di matanya. 100.000 tahun yang lalu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di angkasa, dan domain hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan secara bertahap menyelimuti planet-planet. Para iblis lahir sejak saat itu. Dikatakan bahwa untuk melenyapkan lubang hitam, planet-planet membentuk koalisi untuk bertarung, dan perang bintang yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Tampaknya bahkan para dewa memiliki kekuatan untuk mengirim sebuah perang membentang di wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan yang kuat jatuh seperti meteor. Planet yang tak terhitung jumlahnya hancur karenanya, dan korbannya tidak terhitung banyaknya.
Meskipun lubang hitam akhirnya disegel, para iblis tetap ada. Tak berdaya, vitalitas setiap planet rusak parah, dan tidak lagi mampu memburu para iblis yang bersembunyi di kehampaan. Mereka hanya bisa bertahan dengan erat. Selama 100.000 tahun terakhir, para iblis telah berkembang biak di kehampaan, seolah-olah tidak ada suara, sampai beberapa tahun terakhir ketika sering terjadi gerakan abnormal. Sebenarnya ada perang bintang, dan ada dewa dan iblis. Yi Feng penuh emosi ketika mendengarnya. Meskipun dia tidak sempat menyaksikannya, dia dapat membayangkan bahwa banyak sekali pahlawan manusia dan iblis bertempur dalam pertempuran berdarah di lautan berbintang, yang pasti telah menggemparkan dunia dan membuat para hantu menangis. Sulit dipercaya bahwa tubuh manusia dapat berpartisipasi dalam perang antara iblis dan dewa. Aku bertanya-tanya seberapa berbakat dan luar biasa seseorang untuk dapat bersaing. Bahkan jika Anda hanya terlibat di dalamnya, itu akan cukup untuk menjadi terkenal selama ribuan tahun. Hanya mendengarkan ceritanya, Yi Feng, sebagai manusia, merasakan darahnya mendidih dan tidak dapat menahan diri untuk terus bertanya. Di mana alam dewa? Apakah iblis benar-benar sekuat itu? Nona King Yin menoleh ke arah suara itu. Masalah alam dewa hanyalah legenda. 100.000 tahun terlalu lama dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Saat dia mengatakan itu, tatapan takut muncul di matanya yang jernih. Adapun iblis, mereka memang sangat kuat. Di bawah tatapan terkejut Yi Feng, kata-katanya menjadi lebih serius. Yang disebut iblis adalah ras yang benar-benar kuat. Iblis biasa bukanlah iblis. Iblis sungguhan memiliki kultivasi yang mengerikan. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar sejak lahir. Mereka juga memiliki peradaban dan negara kota yang unik bagi iblis. Kebijaksanaan dan tubuh mereka adalah yang terbaik di alam semesta. Beberapa iblis bahkan banyak akal dan dapat dengan mudah membuat segala macam rencana. Dalam perang antar bintang 100.000 tahun yang lalu, kita manusia sangat menderita karenanya. Yang disebut iblis biasa hanyalah produk cacat. Mereka adalah makhluk manusia dan monster yang bermutasi setelah terkikis oleh kabut hitam. Mereka juga memiliki kultivasi yang baik, tetapi mereka hanyalah mayat berjalan, dengan hanya naluri yang mirip dengan binatang buas. Ternyata iblis juga dapat dibagi menjadi iblis asli dan palsu. Akhirnya saya mengerti mengapa beberapa dapat berbicara dan tahu cara melarikan diri, sementara yang lain seperti orang bodoh. Mata Yi Feng menunjukkan pencerahan. Kita telah mengambil tindakan sebelumnya, dan itu untuk menghadapi iblis sungguhan. Tim iblis sungguhan seperti ini harus dibunuh dengan sekuat tenaga saat kita melihatnya. Kita tidak boleh meremehkannya, jika tidak, itu akan menjadi bom waktu bagi kita. King Yin Xianyun melanjutkan. Yi Feng mengangguk dengan serius dan mengingat hal ini. Ya, King Yin Xianyun tampak lega. Dia tidak menyangka Yi Feng akan mengalahkan iblis sungguhan, tetapi senang melihat bahwa dia memiliki kesadaran yang serius. Sekarang setelah sampai pada hal ini, dia hanya menjelaskan semuanya. Kami datang ke sini untuk membantu Yunxing dan menghadapi musuh bersama umat manusia, iblis. Para iblis takut akan pertempuran berdarah 100.000 tahun yang lalu, dan awalnya tinggal di wilayah hitam hampa dengan profil rendah. Namun, kemampuan reproduksi iblis terlalu kuat, dan wilayah hitam hampa saja tidak cukup untuk bertahan hidup, jadi ambisi mereka kembali menyala dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke banyak planet dengan kekuatan yang lebih lemah. Mereka telah membangun jembatan melalui gerbang langit berbintang dan menyerbu banyak planet. Perjalanan kita adalah untuk menemukan gerbang langit berbintang yang dibangun di Yunxing dan menghancurkannya. Itu tidak hanya dapat menyelesaikan masalah cadangan iblis Yunxing dan kemudian memusnahkan mereka, tetapi juga mencegah iblis menduduki Yunxing dan memasuki Lansing melalui koridor kuno. Yi Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh, terkejut dengan kebenaran yang mengerikan itu. Meskipun ketiga alien ini memiliki motif egois, mereka masih sangat bermoral untuk datang ke Yunxing untuk membantu. Saya pikir Yunxing adalah seluruh dunia, tetapi ternyata itu hanya setetes air di lautan. Hari ini saya tahu ada dunia di luar langit. Dunia yang luas ini benar-benar seperti novel fantasi di kehidupan sebelumnya. Para iblis juga keterlaluan. Mereka telah berkembang biak begitu banyak sehingga tidak ada cukup tanah, tetapi mereka telah mengarahkan pandangan mereka ke planet manusia. Mereka sangat subur. Yi Feng menemukan banyak hal. Tiba-tiba, pikirannya tiba-tiba jernih dan cakrawalanya diperluas beberapa kali lipat. Dari apa yang kita ketahui sejauh ini, Lansing pasti jauh lebih kuat daripada Yunxing. Jika Anda pergi ke Lansing untuk menemukan beberapa master, cukup gerakkan jari Anda dengan santai, dan Anda dapat bunuh diri dengan mudah. Memikirkan hal ini, Yi Feng menjadi semakin bersemangat. Dia menggosok tangannya dan menatap alien yang cantik itu dengan penuh harap. Nona King Yin, bolehkah saya pergi ke Lansing Anda? King Yin Xianyun tampak terkejut. Bab 1032 semoga beruntung. Pertanyaan yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Melihat mata Yi Feng yang penuh harap, dia bisa menebak kebenarannya. Yi Feng hanya setengah orang suci, dan tidak memiliki kekuatan Dao Agung. Bakatnya sangat terbatas, dan akan sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun dalam hidupnya. Mendengar tentang kekuatan Lansing, dia secara alami mendambakannya. Tidak mengherankan jika orang-orang berjuang untuk tujuan yang lebih tinggi.
Setelah ragu-ragu sejenak, King Yin Xianyun melihat dengan serius. Kami memang sedang mempersiapkan untuk memilih bakat dan berencana untuk mengirim mereka ke Lansing untuk pelatihan, tetapi sejujurnya, bakatmu tidak memenuhi persyaratan. Namun, jika kamu dapat menemani kami untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi tugasmu sebagai pemandu setelahnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pada saat itu, aku mungkin dapat memberimu tempat. Yi Feng hendak berbicara ketika lelaki tua yang berdiri diam di depannya tiba-tiba berbicara. Tidak bagus. Ada sosok iblis di depan. King Yin Xianyun mendengar suara itu dan melihat ke kejauhan. Benar saja, dia melihat ada bayangan besar bergerak di dalam kabut hitam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan kesadarannya dan juga merasakan sedikit aura tirani. Dia berdiri dan menundukkan kepalanya kepada Yi Feng dan berkata, kamu sudah tahu apa yang harus kamu ketahui, jadi perjalanan ini sangat penting. Sekarang setelah kita menemukan iblis, kita akan pergi untuk membunuh mereka. Aku ingin merepotkanmu untuk tetap tinggal dan menjaga kapal terbang. Setelah mengatakan itu, 3 aliran cahaya menyerbu ke dalam kabut hitam, meninggalkan Yi Feng yang tak berdaya melihat dari jauh. Nona King Yin dan kedua pria itu memiliki kultivasi yang kuat. Setelah 1/4 jam pertempuran yang mengguncang bumi, mereka kembali ke kapal terbang dalam beberapa tarikan napas. Kapal terbang itu bergerak melalui area hitam tanpa batas seperti biasa. Sayangnya, saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Kapal terbang itu berlayar lagi hanya setengah hari sebelum harus beristirahat sementara. Yi Feng berencana untuk terus menjaga kapal dan bertanya tentang pergi ke Lansing. Namun, King Yin Xianyun dengan baik hati membujuknya. Kamu harus beristirahat sebentar. Kali ini akan ada orang lain yang menjaga. Sambil berkata demikian, dia melirik tuan muda itu. Pemuda itu juga sangat aktif dan berinisiatif menawarkan jasanya. Yi Feng terlalu malas untuk berbicara. Meskipun membunuh monster dapat meningkatkan pengalaman, akan lebih sulit baginya untuk menemukan kematian. Jadi, benda ini, kamu tidak dapat memaksanya, membunuhnya jika kamu memilikinya, dan tidur jika tidak memilikinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan dengkuran berangsur-angsur meningkat. Siapa yang tahu bahwa tidak lama kemudian akan terdengar teriakan. Sambil menatap dengan mata mengantuk yang kabur, pemuda itu membangunkan kedua orang itu dengan wajah serius. Mereka bertiga bergegas menuruni kapal terbang dengan wajah serius dan mulai bertarung. Aku tidak tahu apa yang mereka temui, tetapi mereka kembali dalam sekejap. Kurasa itu hanya monster yang cacat. Dia tidak peduli apakah ketiga alien itu lelah atau tidak. Selalu sedikit menyebalkan jika diganggu saat tidur. Tuan muda ini terlalu berhati-hati. Dia akan bertengkar dengan monster apapun yang ditemuinya. Dia sudah agak terlalu gugup. Dia tidak bisa tidur seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Yi Feng berkata kepada pria itu, saudaraku, biarkan aku menjaganya. Jika ada setan, aku akan memintamu untuk bertindak. Pria muda itu menatap Yi Feng dan langsung menolak. Tidak perlu. Kita telah memasuki bagian terdalam dari wilayah hitam. Kita tidak boleh ceroboh. Jika terjadi sesuatu, kita harus segera merespons. Kata-kata itu sangat bijaksana, tetapi sebenarnya, mereka tidak percaya diri pada Yi Feng. Di antara kalimat-kalimat itu, semuanya berarti kultivasimu rendah. Yi Feng mengerutkan bibirnya dan terlalu malas untuk mengatakan apapun. Pesawat ruang angkasa itu berhenti dan mulai, dan ketiga orang itu bergantian menjaga. Kecuali gadis cantik yang menjaga kapal, Yi Feng terbangun beberapa kali selama periode itu. Dia benar-benar tidak bisa tidur dan bosan. Akhirnya, setelah pemberhentian ketiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana kalau aku yang menjadi penjaga? Begitu kata-kata ini diucapkan, kedua pria itu saling melirik dengan penuh arti. Ekspresi mereka sedikit rumit. Meskipun tidak mengganggu, tetap saja terlihat aneh. Tatapan itu seakan mengatakan bahwa kau masih terlalu muda. Sebagai perbandingan, kata-kata King Yin Xianyun sedikit lebih enak didengar. Mari kita bergantian berjaga. Para iblis yang muncul akhir-akhir ini semakin kuat. Kau juga perlu istirahat. Nanti, kita akan masuk jauh ke area hitam untuk menghadapi gerbang langit berbintang, dan kami akan membutuhkanmu untuk menjaga kapal terbang itu sendirian. Kata-kata itu lugas seperti biasanya, tetapi jelas lebih meyakinkan. Setidaknya, itu lebih nyaman daripada tatapan aneh itu. Yi Feng merentangkan tangannya dan hanya bisa setuju. Baiklah kalau begitu. Kali ini lelaki tua itu berjaga. Setelah beristirahat sebentar, masih ada beberapa masalah. Tak lama kemudian, lelaki tua itu memanggil, dan mereka bertiga bergegas ke sekitarnya. Butuh beberapa saat sebelum mereka kembali. King Yin Xianyun tampak sedikit lelah, dan yang tua dan yang muda juga terengah-engah. Bagaimana kabarmu? Melihat status ketiga orang itu, Yi Feng bertanya dengan santai. Untungnya, iblis yang muncul kali ini sedikit rumit, tetapi itu bukan masalah besar. King Yin Xianyun berkata dengan enteng. Namun, dua orang di belakangnya tidak tahan lagi dan mengeluh. Iblis yang muncul beberapa kali ini semakin kuat, dan jumlahnya semakin banyak. Perjalanan ini memang berbahaya. Ya, untung saja kamu dan aku bertugas.
Kalau dia, dengan kultivasi setengah sucinya saja, dia mungkin tidak menyadari iblis yang menyelinap masuk, dan itu akan berbahaya. Mereka bertiga duduk bermeditasi untuk beristirahat, tampak sedikit lelah, dan suasananya sedikit menyedihkan. Setelah mengatur napas dan bermeditasi sebentar, mereka berdua meminta perintah hampir bersamaan. Tuan, biarkan aku yang menjaga kali ini. Tuan, kultivasiku dangkal, dan aku harus mengandalkanmu untuk menghadapi gerbang langit berbintang nanti. Kali ini, aku yang akan menjaga. King Yin Xianyun membuka matanya dan menolak. Tidak, kamu menghabiskan banyak tenaga dalam 2 serangan sebelumnya. Wilayah hitam ini sangat aneh. Kamu harus menghemat tenagamu. Biarkan aku yang melakukannya. Ketiga orang itu berdebat, dan kebenaran terlihat di saat-saat kritis. Yi Feng di samping terus memikirkan kembali kata-kata sebelumnya, dan matanya mulai bersinar. Para iblis menjadi lebih kuat. Melihat postur tubuh ketiga orang yang kusut, tampaknya itu benar. Ini adalah kesempatan yang bagus, aku harus mencobanya sendiri. Jika aku berhasil mati, itu akan sangat bagus. Paling-paling, aku bisa mengirimi mereka pesan sebelum aku mati. Jika aku gagal, tidak ada kerugian. Paling-paling, aku bisa mendapatkan sedikit pengalaman. Semakin aku memikirkannya, semakin termotivasi aku. Aku melihat ketiga orang itu berdebat. Tampaknya mereka mengisyaratkan kepada Yi Feng bahwa iblis yang muncul kali ini pasti lebih kuat. Yi Feng menepuk pahanya dan berteriak keras. Berhenti berdebat. Kali ini, aku akan melakukannya. Tidak peduli apa yang kalian katakan, biarkan aku melakukannya. Kata-kata heroik bergema, dan ketiga orang itu tercengang. Tidak disangka bahwa seorang setengah suci dapat berbicara dengan tegas. Kedua pengikut tuan itu menatapnya dengan kagum. King Yin Xianyun juga menunjukkan keterkejutan di matanya dan menoleh dengan tenang. Apakah kamu yakin kamu? Sebelum dia selesai berbicara, suara tegas Yi Feng terdengar, aku yakin. Kalau begitu, oke. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, mempertimbangkan konsumsi besar kedua pengikut dan situasi serius yang tak terduga, dia akhirnya setuju. Tapi ingat, ini sudah jauh di dalam wilayah hitam. Kamu harus selalu waspada dan berhati-hati dalam segala hal. Dia menekankan dan memperingatkan beberapa kali. Ingat, kamu harus mengutamakan keselamatanmu, dan segera kirim pesan jika terjadi sesuatu. Yi Feng mengangguk dengan serius, matanya penuh harapan. Keadaan energinya juga membuat kedua orang lainnya tampak menghargai, dan bahkan merasa sedikit bersalah atas sikap mereka sebelumnya. Pemuda itu bahkan berdiri untuk memberi hormat, mengubah sikapnya sebelumnya. Saudara Yi, aku pasti akan mengingat kebenaranmu di hatiku. Orang tua itu juga mendekat dan memperingatkan, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Anak muda, jarang sekali kamu memiliki kebenaran seperti itu, aku sangat berterima kasih. Jika ada gerakan yang tidak biasa, ingatlah untuk mengirim pesan kepada kami. Seperti yang dikatakan orang dewasa, kamu harus mengutamakan keselamatanmu. Ingat, kamu tidak boleh meninggalkan kapal dengan mudah, dan kamu tidak boleh bertarung dengan monster tanpa izin. Sambil memberi instruksi, dia menepuk bahu Yi Feng. Tidak hanya sikapnya yang berubah, tetapi caranya memanggilnya menjadi jauh lebih akrab. Yi Feng juga menanggapi sesuai dengan suasana, dan setuju dengan cara yang formal. Jangan khawatir, mengenai apa yang disebut instruksi dan peringatan, mereka masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Setelah mereka bertiga beristirahat dan menahan napas sepenuhnya, dia menunjukkan senyum penuh harap dan diam-diam mengeluarkan pedang besar di tangannya. Berdiri di depan kapal terbang dan melihat dengan tenang, tanah di bawah kakinya penuh dengan bayangan gelap. Yi Feng tidak sabar untuk melompat ke kabut hitam dan memulai pertarungan dalam sekejap. Sayangnya, dia tidak bertemu dengan iblis yang kuat sama sekali, hanya sekelompok orang yang gemuk. Sebelum dupa waktu, hanya ada beberapa ikan gila yang melarikan diri yang tersisa. Dahi Yi Feng meluncur turun menjadi garis hitam, dan matanya menjadi lebih marah. Apa-apaan benda-benda ini? Di mana monster-monster yang kuat? Dengan lambaian pedang besar, nilai pengalaman dalam pikirannya meningkat beberapa poin. Melihat kembali kabut hitam di sekitarnya, tidak ada gerakan, bahkan lebih tenang dari sebelumnya, apalagi ancaman apapun, bahkan hantu pun tidak terlihat. Dalam situasi ini, tidak ada kemungkinan kematian. Tidak ada makhluk hidup, jadi mengapa kita harus berjaga-jaga? Yi Feng sangat kecewa dan tidak lagi berminat untuk mencari monster. Berpikir bahwa akan membosankan untuk kembali sekarang, dia mungkin juga kembali untuk sarapan dan mencuci mukanya. Jadi dia memanggil Man-Man dan kembali ke desa dalam sekejap mata. Dia hanya makan bubur dan minum 2 teguk anggur. Dia sama sekali tidak berselera makan. Dia memetik buah persik di tengah jalan dan mengenakan topeng kesakitan setelah menggigitnya. Bah, persik sialan, asam sekali. Ketika dia tidak beruntung, bahkan minum air dingin akan tersangkut di giginya. Semuanya tidak berjalan baik baginya. Yi Feng mengumpat dan duduk di punggung Man-Man dalam perjalanan kembali, membuang buah persik yang setengah digigit. Dia pergi, tetapi buah persik itu melengkung sempurna. Bang, Wei Donghai sedang mengatur napasnya di halaman, dan tiba-tiba mendengar kutukan yang dikenalnya, dan kemudian terdengar suara teredam, dan setengah buah persik itu menghancurkan lubang yang dalam di halaman.
Itu bukan halusinasi pendengaran, juga bukan ilusi. Kali ini, ada bukti nyata. Senior Yi benar-benar kembali. Wei Donghai mengambil buah persik dan bergegas masuk ke dalam rumah, wajahnya sangat gembira, buah persik itu hampir mengenai wajah Zui Wuya, matanya penuh dengan kegigihan untuk membersihkan namanya. Ekspresi memegang buah persik dengan penuh semangat itu luar biasa gembira, seolah-olah ada beberapa tanda kegilaan. Zui Wuya perlahan mendorong buah persik asam itu menjauh dan tiba-tiba terdiam. Kali ini, dia tidak bercanda atau memberikan teguran keras, tetapi menunjukkan ekspresi serius, diam-diam menatap Wei Donghai yang gila. Hei, desahan dengan emosi campur aduk hampir tenggelam oleh teriakan gila itu. Yi Feng kembali ke kapal terbang dan berbaring di atas kapal dengan bosan, tidak lagi menantikannya. Lingkungan sekitar juga sangat tenang, seperti kesunyian tengah malam yang mematikan. Entah berapa lama, ketiga orang itu bangun satu demi satu, dan melihat bahwa lingkungan sekitar baik-baik saja, mereka tidak bisa tidak kagum lagi dan lagi. King Yin Xianyun beristirahat dengan baik, dan tidak ada rasa lelah di matanya yang jernih. Ketiga orang itu tampak santai dan berjalan perlahan menuju Yi Feng. Apakah ada yang tidak biasa? Yi Feng melontarkan keraguannya sambil berbaring di tanah. Tidak ada. Tuan muda itu sangat terkejut, matanya terbelalak. Bagaimana ini mungkin? Kami telah bertemu dengan iblis beberapa kali, dan mereka sangat kuat, tetapi Anda tidak menemui apapun. Tetapi melihat penampilan Yi Feng yang malas, dan merasakan sekelilingnya sesunyi malam. Pemuda itu terdiam, dan hanya bisa terlihat curiga. Di sisi lain, lelaki tua itu, memiliki perubahan kehidupan di wajahnya, dan mendesah dengan emosi. Jalan keabadian tidak hanya tentang kultivasi, tetapi juga tentang keberuntungan. Yi Feng dapat hidup damai dan tenang tanpa diganggu oleh monster, jadi dia pasti memiliki keberuntungan, yang juga merupakan semacam kekuatan. Mungkin, jalan keabadiannya di masa depan masih sangat panjang. Sekarang aku mengerti mengapa dia dipilih sebagai pemandu. Meskipun kekuatan orang suci Yunsing lemah, mereka memang unik. Setelah suara itu jatuh, pemuda itu juga tertawa masam dengan kedutan di sudut mulutnya. Begitu, aku bertanya-tanya mengapa tidak ada monster, ternyata itu keberuntungan, saudara Yi benar-benar diberkati oleh Tuhan, hehe. Bab 1033 Para Iblis Dibantai. Setelah beberapa patah kata, King Yin Xianyun memerintahkan keduanya untuk memeriksa kapal terbang dan bersiap untuk berlayar lagi. Sementara mereka sibuk, Yi Feng merasa bosan. Dia berbaring di atas kapal dengan kedua tangannya sebagai bantal dan melihat sekeliling dengan penglihatan tepinya. Ketiga alien itu bertindak sendiri-sendiri, semuanya dengan wajah serius, melihat sekeliling dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka tidak berani meremehkan para iblis. Tidak ada yang salah dengan bersikap hati-hati, tetapi Yi Feng menjadi semakin bingung semakin dia melihat. Ketiga tuan ini sangat peduli dengan para iblis. Secara logika, para iblis seharusnya sangat kuat, tetapi mengapa yang dia temui semuanya pria gemuk, dan setiap kali dia bertindak, itu seperti memotong melon dan sayuran. Tidak mungkin para alien itu telah bertemu dengan semua iblis yang kuat, dan yang dia temui semuanya adalah yang lemah, kan? Kecuali, aku lebih kuat dari ketiga tuan ini. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan Yi Feng perlahan duduk, ekspresinya menjadi sedikit rumit. Jika itu benar, dia benar-benar tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Setelah berjuang dan berpikir cukup lama, Yi Feng perlahan duduk dengan kaku dengan tatapan linglung. Tepat ketika dia bingung dengan hidupnya, seekor katak melompat keluar dari belakangnya, melompat ke atas kapal terbang. Tubuhnya yang tidak mencolok tidak menarik perhatian siapapun. Setelah melompat beberapa kali, ia melompat dari kapal terbang dan menghilang. Ayo pergi. Suara King Yin Xianyun menyebar dengan tegas, yang membuat orang merasa percaya diri. Kedua pengikut itu mengambil posisi dan kapal terbang itu mulai melaju lagi. Kapal terbang itu berpacu dalam kabut hitam tebal, memancarkan cahaya redup. Mereka bertiga sangat waspada sepanjang perjalanan, bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Namun yang aneh adalah, setelah berlayar selama beberapa jam, mereka tidak bertemu setan lagi. Seluruh perjalanan sangat sunyi, yang sungguh aneh dan tidak biasa. King Yin Xianyun dan lelaki tua itu saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Pria muda itu datang dari ekor kapal terbang dan memberi hormat dengan ekspresi terkejut. Tuanku, maafkan aku karena bicara terlalu banyak, kita sudah lama tidak bertemu dengan iblis, ini sangat aneh. Orang tua itu juga berbicara di saat yang tepat, ekspresinya sedikit serius. Tuan, aku berani mengatakan bahwa masalah ini memang aneh, dan mungkin ada jebakan yang dipasang oleh iblis. Kata-kata orang tua dan pemuda itu membuat mata King Yin Xianyun menjadi serius. Kecemasannya semakin meningkat dengan kata-kata ini. Meskipun dia tidak panik, dia merasakan sedikit tekanan. Mengangguk, dia memberi perintah dengan lembut. Hentikan kapal terbang itu. Kita bertiga akan mencari tahu apa yang terjadi di sekitar kita dan membuat rencana nanti. Kedua pria itu setuju dengan tindakan pencegahan yang aman dan membungkuk bersama. Baik, Tuan. Mereka bertiga meninggalkan kapal terbang dan melihat sekeliling.
Setelah menginjak tanah dan mencari untuk waktu yang lama, mereka akhirnya melihat pemandangan yang aneh. Di kabut hitam tebal, ada ratusan mayat iblis. Meskipun mereka tertutup dan terkontaminasi oleh kabut hitam, mereka tidak memiliki vitalitas sejak lama, hanya setumpuk tubuh yang hancur dan daging busuk. Melihat mayat-mayat raksasa di tanah di depannya, pemuda itu tampak terkejut. Ada begitu banyak mayat. Mungkinkah seseorang telah lewat di sini sebelum kita? King Yin Xianyun tidak menanggapi. Matanya yang jernih menatap mayat raksasa terdekat yang panjangnya beberapa kaki. Dia berjalan beberapa langkah ke depan. Dia memeriksanya dengan saksama, dan matanya tertarik oleh luka-luka aneh pada mayat raksasa itu. Pria tua itu mengikutinya dari dekat dan juga memeriksa mayat-mayat raksasa di sekitarnya. Setelah beberapa napas, mereka berdua hampir terkejut pada saat yang bersamaan. Ini jelas bukan disebabkan oleh kekuatan manusia. Yang mulia benar, luka seperti ini tidak disebabkan oleh bilah pedang. Pemuda itu bahkan lebih terkejut ketika mendengarnya, dan dia juga mengikutinya dan melihat dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat lebih dekat, bahkan dia tercengang. Hampir semua mayat raksasa iblis memiliki luka yang sangat tidak teratur, dan daging serta darahnya seperti gigi gergaji. Itu tidak terlihat seperti disebabkan oleh pedang atau pisau, tetapi lebih seperti dirobek oleh kekuatan kasar. Melihat sekilas akan membuat orang merasa ngeri. Setelah lama mengamati, luka-luka itu dapat mengingatkan orang-orang pada pemandangan kematian yang mengerikan, yang membuat orang-orang merasa dingin di belakang mereka. Melihat sekeliling, beberapa mayat terbelah dua, dan beberapa mayat hanya memiliki kepala yang tersisa. Tanpa kecuali, tidak ada mayat raksasa yang lengkap, dan anggota tubuh yang patah dapat terlihat di mana-mana. Semakin Anda melihatnya, semakin menyeramkan, dan bau amis di udara menjadi lebih kuat. Pelipis pemuda itu sudah berkeringat, dan wajahnya tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Tubuh iblis begitu kuat sehingga hampir lebih baik daripada senjata biasa. Mereka dapat dicabik-cabik hidup-hidup. Ratusan iblis mati begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah cantik King Yin Xianyun meredup, dan dia melihat sekeliling lautan mayat yang mengerikan dengan ketakutan. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa untuk waktu yang lama, jadi mereka hanya bisa kembali ke kapal terbang dan terus bergerak maju. Wajah ketiga orang itu menjadi lebih gugup, dan suasananya sangat menyedihkan. Bahkan mereka yang berkuasa pun mulai jatuh ke dalam ketakutan yang tidak diketahui. Kabut hitam itu masih begitu sunyi, tetapi membuat mereka merasa takut. Tidak lama setelah bergerak maju, mereka terus memeriksa, dan pemandangan mengerikan seperti itu terus-menerus ditemukan. Mayat-mayat iblis ada di mana-mana, dan kematian yang mengerikan itu menakutkan. Ketiganya berdiri di garis depan kapal terbang, dan wajah mereka sedikit jelek. King Yin Xianyun tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mutlak sebelumnya, dan matanya yang jernih penuh dengan keraguan. Apa yang terjadi? Mungkinkah para iblis saling membunuh? Pemuda itu tidak berani berbicara tanpa izin, dan hanya lelaki tua itu yang mengikuti kata-kata itu dan membungkuk. Kata-kata yang mulia masuk akal. Hanya saja, meskipun para iblis akan saling membunuh untuk mendapatkan wilayah, saya belum pernah mendengar tentang pertarungan internal berskala besar seperti itu. Ribuan iblis terbunuh dan terluka. Saya khawatir itu tidak dapat lagi dijelaskan oleh pertarungan internal. King Yin Xianyun mendengarkan dengan tatapan serius di matanya. Meskipun dia berada di dalam kabut hitam yang sangat sunyi, hatinya seperti lautan yang bergelombang. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu dalam hidupnya. Lautan mayat yang mengerikan itu, hanya berada di dalamnya, semuanya merasakan napas kematian yang mengerikan. Bahkan mereka tidak memiliki kekuatan murni untuk membantai iblis. Setan mengerikan macam apa yang ada di kabut hitam tak berujung ini. Ketika ketiga orang itu khawatir, terdengar suara di kabut hitam di kejauhan. Boom! Suara getaran itu samar-samar terdengar, seolah-olah sangat jauh. Namun, suara samar inilah, yang berasal dari kabut hitam yang benar-benar sunyi, seperti suara lonceng dan genderang, yang membuat hati yang sudah ragu menjadi tegang. Rasa ingin tahu dan ketegangan saling terkait, ketiga orang itu menatap ke kejauhan. Boom! Getaran lain datang, dan menjadi lebih jelas saat kapal terbang itu bergerak maju. Tampaknya itu tidak jauh. Hati King Yin Xianyun bahkan lebih tegang. Kabut hitam yang tidak dikenal itu membuatnya merasa lebih tertekan, dan bahkan suara perintah menjadi lebih mantap. Ayo kita jelajahi jalan ke depan lagi, dan ingatlah untuk tidak terburu-buru. Dua orang di belakangnya memberi hormat dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi tegas karena telah lama menyadarinya. Ya, ketiganya meninggalkan kapal terbang itu lagi dan melangkah ke kabut hitam. Sambil menjelajahi dengan saksama sepanjang jalan, mereka melihat semua mayat raksasa para iblis, yang jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya, tetapi semuanya hancur tanpa kecuali, dan ada darah dan daging di mana-mana. Sulit membayangkan bahwa iblis yang kuat itu dibantai seperti sapi dan domba. Boom! Suara getaran itu berasal dari kabut hitam di depan, dan getaran itu juga menyebar di bawah kaki mereka.
Ketiga orang itu saling memandang dengan tenang, dan tekanan di mata mereka meningkat pesat. King Yin Xianyun berhenti berbicara, tetapi dengan sungguh-sungguh menyampaikan suara itu. Kita akan bertindak sesuai dengan situasi nanti, dan kita harus berhati-hati. Kedua pengikut itu mengangguk dengan serius, dan napas mereka menjadi hati-hati. Suara itu terus keluar dari kabut hitam, seperti ketukan drum kematian, yang membuat ketiga orang itu penasaran, dan pada saat yang sama, hati mereka diselimuti oleh tekanan yang besar. Saat mereka bergerak maju dengan tenang di lautan mayat, suara getaran itu menjadi semakin jelas. Setelah melewati tumpukan mayat raksasa seperti gunung, mereka akhirnya melihat kebenaran. Di kabut hitam tebal di depan mereka, bayangan-bayangan sepanjang ribuan kaki beterbangan, berputar-putar di langit malam, seperti naga hitam yang terbang tinggi di awan, yang membuat orang-orang ketakutan dalam sekejap. Yang lebih mengerikan adalah, saat bayangan-bayangan raksasa itu beterbangan, ada mayat-mayat iblis yang beterbangan dari langit. Bang! Dengan suara dentuman keras, mayat iblis yang hancur itu terlempar di depan ketiga orang itu, menghancurkan lubang sedalam beberapa kaki. Tanah dan batu beterbangan, darah dan daging beterbangan di mana-mana. Bab 1034 Kerang Raksasa yang Menutupi Langit. His! Pemuda itu tersentak kaget, apa yang dilihatnya belum pernah terjadi sebelumnya. Para iblis di depannya benar-benar tak bernyawa, tetapi napas yang tersisa masih begitu kuat, jelas bukan yang biasa. Jika dia bertemu mereka, dia mungkin harus bertarung selama beberapa ronde. Aku tidak percaya bahwa iblis sekuat itu akan dibunuh dan ditinggalkan dengan mudah. Kelihatannya lebih mudah daripada membunuh ayam. Ini terlalu menakutkan. Siapa bayangan hitam itu? Mungkinkah itu naga asli kuno? Pemuda itu terkejut dan menatap bayangan raksasa kabut hitam itu dengan ketakutan. King Yin Xianyun dan lelaki tua itu sedikit tenang, tetapi mereka juga penuh dengan kesungguhan. Mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka di lengan baju mereka, dan seluruh tubuh mereka diselimuti tekanan. Akhirnya, suara gemetar itu terdengar lagi. Boom! Suara itu lebih jelas, dan getaran bumi menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Ketika bayangan raksasa itu menari lagi di udara, mayat raksasa iblis lainnya terlempar jauh. Saat bayangan raksasa itu menari, ada bayangan hitam yang lebih besar di sumbernya, yang mulai muncul di kabut hitam, menutupi langit seperti gunung dan sungai yang terkenal. Hanya melihat bayangan itu, mereka bertiga membuka mata karena terkejut. Rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda mereka, mengencangkan pikiran mereka hingga ekstrim. Boom! Suara keras itu mengguncang dunia, dan mereka merasa bahwa kaki mereka hampir seperti gelombang yang bergelombang. Di kabut hitam di depan mereka, monster besar sebesar pulau akhirnya melangkah keluar dari kabut hitam dan sepenuhnya muncul di hadapan mereka. Bayangan raksasa yang terbang seperti naga biru sebenarnya hanyalah lidah. Lidah yang panjangnya ribuan kaki. Pada saat ini, ia menggulung iblis dan mengirimkannya ke mulut besar di langit. Krak! Suara yang membuat kulit kepala orang mati rasa bergema, dan iblis yang panjangnya beberapa kaki itu ditelan utuh. Dalam sekejap, itu dimuntahkan oleh mulut raksasa itu lagi. Mayat dan anggota tubuh raksasa yang hancur jatuh dengan keras ke tanah, dan lubang dalam lainnya runtuh. Para iblis yang jelas-jelas tinggi itu tampak sangat kecil di hadapan bayangan raksasa itu, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, lelaki tua itu begitu ketakutan hingga tenggorokannya bergerak. Gurgel! Wajah pemuda itu menjadi pucat, dan suaranya mulai bergetar. Bayangan raksasa itu, ternyata seekor kodok. Tidak ada jawaban, dan keheningan menyelimuti sekelilingnya. Bahkan King Yin Xianyun, yang selalu tenang dan dingin, mengubah wajahnya dan mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Di hadapan kerang raksasa yang menutupi langit, bahkan para iblis itu sangat kecil. Sosok mereka bertiga hanyalah kerikil, dan mereka benar-benar dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. King Yin Xianyun tertegun dan tidak berani memperlihatkan napasnya. Ketiganya bersembunyi di balik mayat raksasa itu dan mendongak. Kerang raksasa yang mengerikan itu masih bergerak maju, dan mengambil langkah yang mengguncang bumi lagi. Boom! Lidah raksasa sepanjang 1000 kaki itu menyapu bumi, menyapu beberapa mayat iblis dan melemparkannya ke dalam mulut yang besar itu. Penolakan yang mengerikan itu terdengar di seluruh dunia. Krak! Krak! Setumpuk anggota tubuh dan lengan yang patah dimuntahkan dari mulut besar itu dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Ini. Pemuda itu sudah tercengang, dan kakinya mulai melemah. Dia tidak pernah berani berpikir bahwa dia akan menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Para iblis dibantai dengan begitu mudahnya, seolah-olah mereka adalah makanan termurah. Postur itu semudah memakan biji melon. Monster macam apa ini? Orang tua itu memiliki sedikit pengalaman, tetapi dia tidak jauh lebih baik dari pemuda itu. Merasakan getaran yang terus-menerus, wajah keriput itu telah kehilangan warnanya. Ini, monster macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Transmisi suara terdengar, dan hanya rasa takut yang menyebar. Boom! Kerang raksasa itu masih bergerak maju, dan getarannya membuat kaki orang-orang mati rasa. Pada saat yang sama, jantung ketiga orang itu hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka.
Bersembunyi di samping mayat raksasa dan menatap bayangan raksasa mengerikan yang langsung melesat ke langit, King Yin Xianyun merasa bahwa dirinya sangat kecil, dan tangannya terkepal hingga persendiannya memutih. Monster seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka bertiga ganggu. Pada saat ini, King Yin Xianyun tidak hanya diliputi rasa takut, tetapi juga penuh penyesalan. Dia bersembunyi di balik mayat raksasa klan iblis dan tidak bisa bergerak. Jika dia tahu ada monster seperti itu, dia tidak akan pernah datang untuk menyelidikinya. Yang dulunya kesayangan Lansing juga kaku di sekujur tubuhnya. Tepat ketika pikirannya tegang, kerang raksasa yang mengerikan itu benar-benar berhenti, dan lidah raksasa di udara juga berhenti bergerak, seolah-olah telah menemukan sesuatu. Klik. Pada saat ini, hati ketiga orang itu tercekat. Wow, sosok yang langsung melesat ke awan hitam itu mulai berputar, menyebabkan angin kencang di sekelilingnya. Dalam sekejap, mata besar seperti bulan yang terang itu benar-benar menatap mereka. Mata raksasa itu sangat acuh tak acuh, hanya kelopak mata yang terkulai, seolah-olah mereka melihat beberapa semut yang tidak penting, tanpa minat tambahan. Namun, di mata King Yin Xianyun dan dua lainnya, itu jelas menakutkan. Tampaknya ada lautan darah dan mayat di mata besar itu, dan sepertinya musim dingin akan datang, membuat ketiga orang itu kedinginan, dan bahkan udara di sekitar mereka benar-benar beku. Setelah beberapa saat kontak mata, wajah King Yin Xianyun seperti embun beku, dan tubuhnya yang halus mengeluarkan keringat dingin. Pergi. Dia tidak berani ragu sejenak, menggertakkan giginya dan mengayunkan kekosongan itu. Mereka bertiga langsung tenggelam. Melangkah keluar dari kekosongan lagi, mereka bertiga sudah jatuh di atas kapal terbang. King Yin Xianyun terengah-engah, dan matanya yang jernih penuh dengan ketakutan. Kedua pengikut itu bahkan berbaring di tanah, membuka mulut dan menghembuskan napas berulang kali, dengan keringat dingin di seluruh punggung mereka, dan detak jantung mereka akan menyebar dari tanah. Melihat ketiga orang itu tiba-tiba muncul, rasanya seperti berlari maraton 10 kali. Yi Feng sedikit mengernyit, berdiri dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar bertemu dengan beberapa iblis yang kuat? Namun, dia mengabaikannya dan hanya berdiri untuk mengendalikan perahu terbang itu. Perahu terbang itu melesat pergi dalam sekejap, melarikan diri ke arah lain tanpa berhenti sejenak, bahkan tanpa sempat memperbaiki diri. Posturnya yang gelisah seperti dasar laut yang terbakar. Entah berapa lama ia melaju kencang. Kabut hitam itu masih setenang tengah malam, dan tiga orang yang menatap buritan kapal itu menghela napas lega. Hah! Kedua pria besar itu jatuh ke tanah lagi, tampak kelelahan, seolah-olah mereka sangat gugup. King Yin Xianyun sudah lebih baik, dan juga tampak seperti selamat dari bencana. Dia perlahan duduk dan terdiam. Yi Feng tampak bingung dan dengan rasa ingin tahu mendekat. Apa yang terjadi? Apakah kita mengambil jalan yang salah? King Yin Xianyun mengangkat matanya ketika mendengar suara itu, dan ketakutan yang jelas terlihat di matanya yang jernih. Kita harus berputar di depan dan menemukan cara lain untuk masuk jauh ke dalam wilayah hitam. Melihat ekspresi gugup gadis itu, Yi Feng bahkan lebih bingung. Bukankah akan membuang-buang waktu untuk mengambil jalan memutar? Pemuda itu datang dan membalas dengan tidak senang. Apa yang kau tahu? Kita pernah bertemu seekor kodok sebelumnya, jadi kita harus mengambil jalan memutar. Yi Feng bahkan lebih bingung. Kodok, apa hubungannya ini dengan mengambil jalan memutar? Pemuda itu ragu-ragu, dan sepertinya mengingat sesuatu. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan kakinya melunak dan dia duduk di tanah. Itu bukan kodok biasa, tapi kodok raksasa yang menakutkan. Kita tidak mampu memprovokasi keberadaan seperti itu. Kau tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Jika kau bertemu dengan keberadaan seperti itu, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Orang tua itu juga berbicara dengan ketakutan, dan terus menatap kabut hitam di belakangnya dengan ketakutan. Terima kasih kepada orang dewasa karena telah mengambil tindakan tegas, jika tidak, kita akan benar-benar terjebak dalam wilayah hitam ini. Aku tidak menyangka bahwa klan iblis akan memiliki keberadaan seperti itu. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Setelah beberapa patah kata, mereka bertiga tampak serius, dan hati mereka diselimuti kabut besar. Mereka mendesak kapal terbang itu untuk melaju kencang, tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang mereka miliki ketika mereka pertama kali memasuki domain hitam, dan hanya rasa takut yang tersisa. Yi Feng melihat ke belakang dan melihat bahwa kabut hitam itu sunyi. Dilihat dari gerakannya, sepertinya tidak ada keberadaan yang menakutkan. Setengah percaya dan setengah ragu, dia hanya bisa dengan menyesal hanyut bersama kapal terbang itu. Berbaring di kapal terbang, dia bergumam diam-diam, dan merasa penasaran dengan kodok besar itu. Akan sangat bagus jika benar-benar ada kodok yang sekeren itu. Jika aku bertemu dengannya, mungkin aku bisa berhasil bunuh diri. Bab 1035 Apakah ini masih manusia? Wilayah hitam itu tak terbatas, seperti malam yang tak berujung. Di tempat khusus ini, kesadaran spiritual dibatasi. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, persepsinya tidak jauh lebih kuat daripada orang biasa. Beberapa orang bergegas melewatinya dengan perahu, seperti daun yang kesepian di lautan.
Jika bukan karena kapal terbang yang memancarkan cahaya redup, mereka tidak akan diperhatikan sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk tempat lain. Bahkan jika ada gerakan, sulit untuk dideteksi. Di bagian terdalam dari wilayah hitam, kabut yang luas bahkan lebih tebal, dan hampir mustahil untuk melihat tangan Anda di depan Anda. Dalam kegelapan yang tak berujung, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Hah! Seni adalah ledakan. Suara itu menembus kegelapan yang tak berujung, dan nadanya penuh dengan fanatisme. Kemudian, benar-benar ada ledakan mengerikan di langit dan bumi. Boom! Suara itu bergema tanpa henti, dan gelombang udara menjauh ribuan mil jauhnya. Siang hari tiba-tiba muncul, dan dunia berdengung. Kabut hitam itu pun sirna oleh gelombang udara, dan tanah tandus itu menampakkan wujud aslinya. Angin bertiup kencang, dan mayat-mayat para iblis di tanah tersapu seperti potongan rumput. Badai berdarah pun berlalu bersama gelombang udara itu. Hingga gelombang udara itu berangsur-angsur mereda. Beberapa sosok melangkah keluar, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Xiao Zhan, sang pemimpin, mengambil potongan-potongan tubuh di tanah dengan hati-hati sambil meneriakkan instruksi. Saudara Hong benar-benar membantu. Cairan yang dikeluarkan oleh monster-monster ini setelah kematian adalah hal yang baik. Itu bukan hanya bahan kedap air tingkat atas, tetapi juga sangat mudah digunakan. Semuanya, bekerjalah lebih keras. Kumpulkan saudara Hong terlebih dahulu, lalu segera kumpulkan tubuh-tubuh monster itu. Jangan sampai ada yang terlewat, dan jangan sia-siakan. Pria dan wanita menanggapi dengan gembira dan segera mengabdikan diri mereka untuk pekerjaan panen. Setelah beberapa saat, lautan mayat menjadi pemandangan yang ramai. Semua orang tersenyum, seolah-olah sedang mengambil kepiting di lumpur hitam. Semua orang penuh energi dan tawa. Pecahan-pecahan tubuh saudara Hong telah dikumpulkan. Sekarang mulailah mengumpulkan monster. Bagus. Saudara-saudara, bekerjalah lebih keras. Jangan sia-siakan usaha saudara Hong. Ayo, kita harus mengumpulkan semua mayat monster ini. Pasir hitam mulai terbentuk dengan cepat, dan lebih dari selusin orang menyingsingkan lengan baju dan mulai bekerja. Jika orang luar melihat pemandangan kerja seperti ini, rahangnya mungkin akan ternganga ke pasir. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang akan begitu tergila-gila mengumpulkan monster dan memperlakukan daerah hitam ini sebagai lahan pertanian? Bahkan mayat para iblis dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Di luar pasir, di jalan panjang dan sepi yang ditutupi kerikil, pemandangan yang lebih keterlaluan pun dipentaskan. Sejumlah besar iblis dikawal maju, meninggalkan jejak kaki yang besar. Para iblis dari semua warna telah menjadi tawanan, dengan tangan terikat di belakang punggung dan kepala tertunduk. Mereka hanya dikawal oleh selusin manusia muda. Meskipun manusia-manusia itu tampak sangat lemah, sosok mungil mereka yang berdiri di samping bahkan tidak setinggi lutut beberapa iblis. Namun, para iblis, yang dulunya ditakuti, sekarang seperti terong yang terkena embun beku. Mereka menundukkan kepala dan melangkah maju, menggerutu dan tidak berani melawan. Mereka tampak sedih, tetapi mereka tidak berani berhenti, dan mereka jinak seperti kerbau besar. Beberapa anak muda senang dan santai, mengawal mereka maju dan mengobrol santai. Fang Han, murid peringkat ke-86, memandang saudara-saudara yang sedang mengambil mayat dengan ekspresi hormat. Hei, saudara Hong benar-benar hebat. Ledakan diri ini benar-benar kuat. Dia memanen begitu banyak monster dalam satu gelombang. Lu Dayuan berada di peringkat ke-43 dan memiliki beberapa pengalaman. Dia mengangguk sedikit ketika mendengar suara itu, dengan senyum bangga di wajahnya. Itu bukan apa-apa. Langkah nyata saudara Hong jelas jauh lebih hebat dari sebelumnya. Itu hanya karena guru kita tidak ada di sini. Jika guru kita mengambil tindakan, monster-monster ini bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Mereka pasti berharap bisa terlahir kembali. Berbicara tentang guru, mata beberapa murid penuh dengan rasa hormat. Ada banyak emosi dalam kata-kata mereka. Saya tidak tahu di mana guru sekarang. Apakah dunia perkotaan yang kita bangun kali ini akan memuaskannya? Pasti berhasil. Pola yang guru katakan seharusnya menciptakan dunia. Ya, selama kita berusaha sebaik mungkin, kita pasti akan memuaskan guru. Benar sekali. Pola dan visi guru begitu tinggi sehingga kita tidak cukup beruntung untuk memahaminya. Selama kita berusaha sebaik mungkin, jika kita dapat mengikuti jejak guru, kita tidak akan menyesal dalam hidup ini. Semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka. Pria jujur Lu Dayuan mengangguk dengan serius, matanya penuh harapan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kakak senior Bai. Kali ini kita telah menangkap sekitar 3.000 orang kuat, yang seharusnya dapat membawa banyak manfaat bagi perkembangan kota. Fang Han penuh semangat dan menyarankan, kakak senior Bai memiliki temperamen yang bebas dan santai dan melakukan banyak hal dengan cara yang hebat. Tenaga kerja ini mungkin tidak cukup. Mari kita kirim para pekerja ini kembali dan menangkap lebih banyak lagi. Ketika kata-kata ini terdengar, tubuh besar beberapa iblis bergetar. Beberapa mata hijau menunduk dengan ketakutan. Lu Dayuan benar-benar mengangguk setuju. Yah, sepertinya ini satu-satunya cara. Akhir-akhir ini, ada kekurangan pria yang sehat jasmani. 3.000 orang ini mungkin jauh dari cukup.
Terakhir kali, pengaturan penelitian kakak senior Su Yunyun sedikit tidak tepat. Pria sehat jasmani yang ditangkap semuanya dikirim untuk memperbaiki menara artileri, dan lebih dari setengahnya hilang. 3.000 orang ini seharusnya tidak cukup. Lu Dayuan mengatakan apapun yang diinginkannya, suaranya keras dan nyata. Para iblis yang dikawal mendengarnya dengan sangat jelas, dan mereka semua tiba-tiba menegang. Mereka adalah iblis yang sombong, makhluk hidup. Mereka sebenarnya dikawal untuk memperbaiki menara artileri, dan banyak yang hilang. Ini sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai makhluk hidup, itu benar-benar terlalu kejam. Makhluk macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Setidaknya, manusia seharusnya tidak sekejam itu, kan? Para iblis itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, dan wajah mereka berubah menjadi jelek. Sebelum Lu Dayuan selesai berbicara, suaranya yang tenang terus menyebar. Oh, benar. Tuan Lu juga menyuruh kita untuk mencari beberapa pekerja yang kuat. Tim pengangkut pupuk kandang juga sedang membangun banyak hal baru. Akhir-akhir ini, mereka akan menggali selokan untuk pupuk kandang. Apakah ini masih bahasa manusia? Setelah suara itu jatuh, banyak iblis dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Para iblis yang sombong bisa menjadi budak, tetapi mereka tidak bisa membawa pupuk kandang. Tetapi ketika mereka menggertakkan gigi dan mendongak, mereka melihat para pemuda dengan senyum cerah di wajah mereka. Mereka tampak tidak berbahaya di permukaan, tetapi mereka membangkitkan ingatan mereka yang paling menakutkan. Para monster gemetar dan harus mengertakkan gigi dan bergerak maju. Di samping mayat raksasa yang tidak jauh dari sana, iblis setinggi sekitar 1 inci diam-diam mengintip, dengan gigi tajam dan telinga panjang, penuh dengan mata licik, tetapi juga ketakutan. Segera melarikan diri jauh, melarikan diri ke kedalaman domain hitam. Pusat domain hitam, jalan panjang yang penuh dengan tulang, dengan bunga berwarna darah yang mekar di kedua sisinya. Jalan panjang yang tampak indah, terbuat dari daging dan darah dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati, memancarkan napas kematian yang mengerikan, dan bahkan kabut hitam hampir tidak dapat maju 1 inci pun, seolah-olah itu adalah jalan untuk raja. Mulia, dan menakjubkan. Di ujung jalan tulang yang panjang, ada 2 kepala binatang purba yang tidak dikenal. Tulang-tulangnya saja mengungkapkan suasana kuno yang menakutkan, dan sekelilingnya seperti lautan darah, dan roh jahat itu menakutkan. Di antara tengkorak 100 kaki, riak-riak kehampaan bergema, dan energi dunia bawah mengembun untuk membentuk cermin, yang seperti pintu raksasa tak berujung, berdiri tegak di dunia ini. Energi dunia bawah langsung masuk ke langit hitam, seperti pilar surga. Ini adalah gerbang langit berbintang dari klan iblis, satu-satunya jalan untuk menghubungkan berbagai domain klan iblis. Itu membutuhkan darah dan ki yang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk ditempa, dan hanya kultivasi tertinggi yang dapat membuka pintu ini. Hanya master klan iblis teratas yang dapat menggunakannya. Mereka yang dapat menguasai metode rahasia yang rumit ini semuanya adalah para jenius klan iblis yang menakjubkan. Di kedua sisi jalan tulang, bayangan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri dengan tenang. Tekanan hitam seperti air pasang, dan roh jahat itu sangat kuat. Pada saat ini, puluhan ribu mata terfokus. Sosok mungil merangkak di sisi jalan, memohon dengan suara gemetar ke arah gerbang raksasa. Tuanku, lebih dari 3.000 prajurit suku kami telah ditangkap. Tolong buat keputusan. Suara memohon itu penuh dengan kesedihan, yang seharusnya membuat para iblis menjadi marah. Namun, puluhan ribu iblis yang hadir terdiam, dan mata raksasa mereka yang rumit semuanya menatap gerbang langit berbintang. Ada bayangan raksasa tirani yang bercokol di dalam gerbang. Tetapi setelah mendengar laporan itu, iblis yang bercokol itu tiba-tiba bergidik. Cepat, tutup pintunya, tutup gerbang langit berbintang. Jangan biarkan iblis itu datang lagi. Perintah mendesak terdengar, dan para iblis tirani di barisan depan segera mengambil tindakan. Mereka semua menggunakan kekuatan sihir mereka, berkumpul menjadi cahaya gelap, dengan kata-kata rumit yang berkedip di dalamnya, mengandung kekuatan yang menakutkan, dan bergegas menuju gerbang langit berbintang. Didorong oleh kekuatan sihir yang berkumpul menjadi lautan, kedua tengkorak raksasa itu mulai mendekat. Melihat bahwa gerbang langit berbintang hanya tersisa setengah, gerbang itu akan ditutup sementara. Tiba-tiba, seorang pria botak jatuh dari langit, matanya berputar ke atas dan dia tampak mengantuk, seperti orang bodoh yang berjalan sambil tidur. Begitu dia muncul, para iblis berubah warna. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan tidak ada suara di jalan tulang berdarah itu. Pria itu tidak memiliki mata lain, hanya meninju pintu raksasa itu, tampak biasa saja, seperti anak kecil yang melambai. Dengan satu pukulan, ledakan sonik yang mengerikan itu menenggelamkan segalanya.